Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, TB Dok, perkenalkan nama saya Nur Julana dengan NIM C01124038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel darah dan jaringan limfoid. Yang saya mulai dengan preparat pertama itu adalah sel darah atau eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru yang disalurkan ke seluruh tubuh. Yang disalurkan ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh dari jaringan seluruh tubuh, ya betul, kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selanjutnya itu strukturnya tanpa adanya inti sel, tersusun dari hemoglobin. Morfologinya itu dia berukuran 7,5 mikrometer dan pada umumnya itu berbentuk bikonkaf. Sediaannya itu darah, pewarnaannya itu white gemsa. Selanjutnya itu ada trombosit, ini trombosit yang sel limfarin yang ini. Selanjutnya itu nama preparatnya itu ada trombosit, sediaannya darah, pewarnaannya white gemsa, berfungsi sebagai pembekuan darah dan mencegah adanya pendarahan. Selanjutnya itu ada strukturnya yang dimana struktur dari trombosit sendiri itu dia berukuran kecil tanpa adanya inti sel di tengahnya. Selanjutnya itu morfologinya itu dia berukuran 2 sampai 3 mikrometer, berukuran kecil, biasanya berbentuk oval. Setelah itu berbentuk oval biasanya itu tidak beraturan. Selanjutnya itu ada saya akan menjelaskan mengenai neutrofil. Nah, neutrofil sendiri di sini itu dia terbagi menjadi dua. Ada yang berinti bergranula di sitoplasmana dan ada yang tidak. Nah, ini saya menjelaskan yang ada granulanya. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang neutrofil berinti batang. Nah, ini neutrofil bersegmented. Nah, dia berukuran 8 sampai 10 mikrometer. Terus intinya itu bulat, ada sedikit lekukan berwarna gelap. Selanjutnya itu ada memiliki sitoplasma. Sediaannya itu darah, pewarnaannya itu red gemsa. Dan volumenya itu sebagian besar terisi oleh inti sel. Dapat kita lihat kalau yang batang itu dia tidak putus, kalau misalkan yang segmented itu dia sudah ada yang putus. Fungsi dari neutrofil sendiri itu adalah bertanggung jawab untuk merespon imun yang spesifik. Selanjutnya itu ada basofil, yang dimana basofil sendiri di sini sediaannya itu darah, pewarnanya itu white gemsa, yang memiliki struktur dan morfologi itu yang berukuran 9 sampai 14 mikrometer. Intinya berlobi, sitoplasmanya juga banyak. Setelah itu tidak merata, intinya itu tidak merata menutupi inti. Setelah itu granulanya tidak uniform. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan fungsinya, yang dimana fungsinya itu melepaskan histamin zat yang memperlebar pembuluh darah. Dia berfungsi untuk melepaskan histamin yang membesar pembuluh darah kita. Selanjutnya itu ada eosinofil, nama preparatnya eosinofil, ukurannya itu 10 sampai 14 mikrometer, intinya berlobi seperti ini. Intinya berlobi, sitoplasmanya mengandung granula uniform atau butiran sel yang memiliki ukuran bentuk yang tidak memenuhi ini. Bundaran ini tidak terlalu penuh. Sediaannya itu ada darah, pewarnaannya itu ada red gemsa. Nah, fungsinya itu dari eosinofil itu melawan dan melepaskan enzim yang dapat merusak patogen. Intinya dia ini melepaskan semua enzim, ataupun bisa dibilang dia itu melepaskan enzim yang merusak patogen. Selanjutnya itu nama preparatnya itu limfosit, sediaannya itu ada darah, pewarnaannya itu white gemsa. Nah, struktur dari limfosit sendiri itu dia berukuran 8 sampai 10 mikrometer. Intinya bulat, ada sedikit lekukan berwarna gelap. Lekukannya itu yang ini. Setelah itu sitoplasmanya tanpa adanya granula. Volume sebagian besar dari ininya itu terisi oleh inti sel. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan fungsi dari limfosit, berfungsi bertanggung jawab untuk merespon imun yang spesifik, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nama preparatnya itu monosit, yang dimana sediaannya ini darah, warnanya white gemsa. Selanjutnya itu ada monosit yang tadi strukturnya itu berukuran 9 sampai 18 mikrometer, intinya mempunyai lekukan yang dalam. Maksudnya itu dia berbentuk, dia juga berwarna kurang gelap, terus kayak lekukannya itu seperti ini, dia menghadap ke arah sitoplasma, seperti itu. Nah, sitoplasma basofil juga ini dia seperti kayak mengarah ke arah sitoplasmanya, ke bentuk seperti ini, dia ke bawah cekungan. Nah, sediaannya itu darah, pewarnanya itu white gemsa. Nah, berfungsi sebagai berperan dalam fagositosis, memakan patogen dan sel mati yang berkembang menjadi makrofag. Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan yang mengenai sel darah. Saya akan lanjut ke jaringan limfoid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan limfoid sendiri. Nah, ini nama preparatnya itu limfonodus. Sediaannya limfonodus, pewarnanya itu He. Nah, dia ini memiliki struktur dari ini ke sini namanya cortex limfonodus. Nah, yang di belakangnya itu namanya medulla limfonodus. Sedangkan yang membungkus limfonodus ini ada capsula fibrosa. Ya, seperti itu. Ini pembesarannya 4 kali. Kalau yang di bawahnya ini nama preparatnya masih sama-sama yang sebelumnya, limfonodus juga, tapi dengan pembesaran 4 kali. Sediaannya itu limfonodus, pewarnanya itu He. Nah, dapat kita lihat di sini ada capsula fibrosa. Ini yang membungkus namanya capsula fibrosa. Setelah itu di sini juga ada nodulus limfaticus, di dalamnya itu ada centrum germinativum. Dan terdapat juga sinus marginalis di sini. Ini yang berwarna putih namanya sinus marginalis. Yang ini. Selanjutnya itu ada lien. Nah, lien di sini itu nama preparatnya lien, sediaannya lien, pewarnaannya itu He. Ini pembesarannya 4 kali. Nah, yang terdapat pada lien itu ada pembungkusnya itu namanya capsula fibrosa. Terdapat juga di sini ada trabekel dan ada sinus trabecularis. Nah, ini namanya pulpa alba. Di dalam pulpa alba itu ada arteris centralis lien yang ini. Arteris centralis lien. Nah, terdapat di sini juga ada pulpa rubra. Nah, ini sinus trabecularis, ini trabekel. Di sini ada juga sama dengan yang tadi lien, tapi dia pembesarannya di sini 10 kali. Sediaannya itu ada lien, pewarnaannya itu He. Nah, di sini kita bisa lihat ada trabekel, ini namanya trabekel, yang di pinggir sini namanya sinus trabecularis. Selanjutnya itu ada tonsila palatina. Nah, preparat tonsila palatina sediaannya itu tonsila palatina, pewarnanya He. Nah, pembungkusnya tonsila palatina itu namanya epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Nah, ini benda liur. Ini kriptenya. Selanjutnya ini namanya nodulus limfaticus. Di dalam nodulus limfaticus ini terdapat centrum germinativum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari ini nama preparatnya lien. Setelah itu
sediaannya itu ada lien, warnanya He, tapi membedakannya di sini pembesarannya 10 kali lipat. Terus tuh di sini ada ini benda liur, ada kripte, terus juga ada nodulus limfaticus, dan ada juga ini centrum germinativum. Selanjutnya itu kita ke ini timus anak. Nah, kalau nama preparatnya itu timus anak, sediaannya timus, pewarnanya He. Di dalam timus ini terdapat jaringan ikat. Ini jaringan ikatnya, terus ada limfositnya, ini limfositnya, terus juga terdapat Hassels body. Selanjutnya itu ada timus juga, tapi ini pembesarannya 10 kali lipat. Sediaannya timus, warnanya He. Di sini terdapat jaringan ikat, terus ada limfositnya, terus ada juga ini Hassels body-nya. Selanjutnya itu ada ini timus orang dewasa. Nah, timus dewasa sediaannya timus, warnanya He. Nah, terdapat Hassels body, di sini, ada limfosit juga, ada jaringan ikat, dan ada juga jaringan lemak. Di sini ini jaringan ikatnya, ini jaringan lemaknya. Selanjutnya itu ini nama preparatnya itu Hassels body. Nah, Hassels badis. Nah, sediaannya itu timus, pewarnanya itu He. Nah, kalau ditunjuk dua-dua namanya Hassels badis. Tapi kalau semisal ditunjuk satu, Hassels body. Nah, di sini juga ada limfosit. Sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.